Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama Putra dengan NIM 2012-24. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas akhir saya yang bertujuan untuk membangun monitoring transport dan routing kiriman PT Pos Indonesia wilayah Malang. Ini saya ambil dari situs PT Pos Indonesia Malang Pusat. Latar belakang. Pada saat ini kebutuhan akan transportasi yang sudah dibutuhkan dengan pengiriman barang menimbulkan pola sehingga bisnis yang semakin tajam. Dalam hal pengiriman barang baik luar negeri maupun dalam negeri, jasa kurir memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggunakan jasa kurir, barang yang dikirimkan akan cepat sampai dan dalam kondisi yang baik daripada melakukan sendiri pengiriman barang tersebut. Jasa kurir menjadi hal yang tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor adanya jasa kurir dikarenakan kepadatan penduduk Indonesia yang lebih dari 200 jiwa yang bersaing dalam segala aspek. Salah satunya adalah dunia bisnis, seperti bisnis penjualan online. Kemudian jasa kurir yang meningkat menjadikan banyak perusahaan membangun jasa pelayanan pengiriman barang. Salah satunya adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia kini kurang dikenal dan diminati sebagai jasa pengiriman barang karena kalah saing dengan PT JNE dan Security dikarenakan kurangnya adanya sistem monitoring pada pengiriman barang. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah sistem monitoring yang dapat mengatasi segala informasi pada pengiriman barang. Dengan adanya aplikasi monitoring ini, nantinya pihak kepala kantor mempunyai sistem yang dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan dalam melakukan pengiriman. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Trimeilani yaitu berjudul pemodelan prototipe tracking dengan pemanfaatan geolocation sebagai GPS berbasis web pada jasa pengiriman JT Kota Semarang. Beliau membahas mengenai pemanfaatan geolocation sebagai GPS dapat dimanfaatkan sebagai media dalam memonitor pengiriman barang secara visual atau map. Sedangkan penelitian Heritika yaitu dengan judul perancangan sistem informasi pengiriman barang berbasis web, beliau membahas mengenai perancangan dan membuat sebuah sistem informasi jasa pengiriman barang yang berbasis web. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada dua poin, yaitu bagaimana merancang sistem monitoring transport pada PT Pos Indonesia wilayah Malang. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui proses routing kiriman pada PT Pos Indonesia wilayah Malang. Tujuan penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama dapat merancang sistem monitoring dengan menggunakan web sebagai controller sistem untuk memantau pengiriman barang pada wilayah Malang. Yang kedua, dapat mengatasi dengan sistem aplikasi monitoring transport yang dapat melakukan monitoring dan controlling terhadap pengiriman barang untuk mengetahui lokasi, waktu, dan informasi lainnya. Adalah batasan masalah di sini pada bukti. Yang pertama, aplikasi yang dibangun berbasis web dan Android. Sedangkan Android hanya dapat dioperasikan pada smartphone bersistem operasi Android. Yang kedua, framework yang digunakan untuk merancang web adalah Kotlin Imager, sedangkan untuk operasi Android menggunakan Android Studio. Yang ketiga, tidak membahas keamanan database. Lalu aplikasi ini berfokus pada monitoring web. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk tahap penyelesaian menggunakan pemodelan waterfall. Selanjutnya, proses pengujian dilakukan oleh kepala bagian dan karyawan PT Pos Indonesia Malang. Lalu pengiriman dan pengambilan barang dapat dipantau melalui website dengan sistem monitoring. Lalu di sini adalah metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan model waterfall. Di sini ada poin-poin tertentu, yaitu pertama pengambilan data, lalu analisis, terus ada desain sistem, lalu integrasi dan pengujian. Ini adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berdiskusi bersama pihak manajemen IT di PT Pos Indonesia Kota Malang, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018. Dalam proses berdiskusi, klien diminta untuk menyebutkan dan menjabarkan proses bisnis beserta permasalahan yang terdapat pada PT Pos Indonesia Kota Malang. Nah, di sini permasalahan yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia di Kota Malang itu ditemukan dari segi proses pengiriman, lalu
keterlambatan pengirim dan dalam segi waktu. Berdasarkan permasalahan tersebut, kalian kemudian diarahkan untuk mendistribusikan kebutuhan yang nantinya dapat diimplementasikan menjadi fitur-fitur dalam membangun aplikasi monitoring guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada PT Pos Indonesia di Kota Malang. Selanjutnya, analisa kebutuhan. Di sini ada dua poin, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fungsional, lalu kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional ini itu ada dua, yaitu yang pertama manajemen dan admin dapat mengelola pemvalidasian akun kurir, lalu mengelola data dan menerima laporan. Yang kedua, kurir dapat membuat akun dan melakukan login, lalu melihat daftar pengiriman. Setelah itu melakukan pengiriman, lalu memvalidasi pengiriman yang telah dikirim. Selanjutnya, kebutuhan non fungsional. Di sini ada dua. Yang pertama, memonitoring dalam melakukan proses pengiriman barang. Yang kedua, keamanan dan kecepatan waktu kurir dalam melakukan proses pengiriman barang. Selanjutnya adalah perancangan object oriented atau UML diagram. Di sini yang pertama adalah use case diagram. Di sini meliputi ada 3 aktor, yaitu yang pertama adalah admin. Admin di sini dapat mengelola akun kurir, lalu mengirim laporan, menerima laporan, lalu memonitoring kurir. Selanjutnya, aktor yang kedua itu adalah manajemen. Manajemen ini hanya bisa menerima laporan dan memonitoring kurir. Lalu yang aktor kurir ini bisa membuat akun, mengirim laporan, mengirim barang, dan melihat lokasi melalui map. Selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama adalah activity diagram kurir. Di sini ada dua, yaitu diagram buat akun untuk kurir, dan yang kedua diagram kurir map kiriman. Selanjutnya ada activity diagram admin. Di sini admin itu mengalih nomor laporan, lalu database akan mengcek data, lalu sistem menampilkan laporan. Setelah itu admin akan menangkap laporan, lalu lemparkan ke database, ke data, lalu sistem akan melakukan daftar validasi kiriman, lalu admin bisa mengunduh rekap laporan tersebut. Selanjutnya di sini ada activity diagram manajemen. Di sini ada dua. Yang pertama itu diagram manajemen laporan, pembahasannya sama dengan diagram admin yang tadi. Terus yang kedua, di sini ada diagram manajemen monitoring. Di sini manajemen akan membuka fitur monitoring atau buka lantaran, lalu database akan get datanya, lalu sistem akan menerima, mengambilkan data, lalu manajemen dapat memonitoring kurir tersebut. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama adalah sequence diagram kurir. Di sini meliputi ada tiga diagram. Yang pertama adalah diagram membuat akun, yang kedua diagram login, lalu yang ketiga adalah diagram untuk asesmen. Lalu selanjutnya sequence diagram untuk admin. Di sini admin mempunyai diagram untuk rekap laporan, lalu di sini ada sequence diagram untuk manajemen. Di sini diagramnya adalah untuk rekap laporan manajemen. Implementasi dan pengujian. Pengujian yang digunakan adalah menggunakan pengujian black box. Tujuan saya untuk menggunakan pengujian ini adalah untuk menjamin perangkat lunak itu sendiri atau sesuai atau tidak yang diharapkan oleh pihak instansi tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil implementasi login admin dan manajemen. Di sini admin atau manajemen akan menginputkan username dan password, lalu untuk login. Apabila username dan password itu benar, maka akan ditampilkan menu dashboard. Selanjutnya ini adalah hasil implementasi dashboard admin dan manajemen. Di sini adalah tampilan dashboard untuk admin dan manajemen. Di sini ada dua fitur, yaitu data dan peta wilayah antaran. Di sini data nanti, apabila data nanti diklik akan muncul menu koordinat. Sedangkan di peta wilayah antaran itu nanti akan muncul menu
ada 4 atau 5 menu, yaitu Malang, KPRK Wajah, lalu KPRK Kasembon, setelah itu KPRK Bantul, dan KPRK Ampel Gading. Lalu di sini adalah hasil implementasi dari data koordinat. Nah, di sini itu tadi sebelum masuk ke menu ini itu harus mengklik data, lalu mengklik koordinat. Di sini adalah data koordinatnya. Ini sudah meliputi nama kantor dan ini adalah koordinat. Lalu ada wilayah antaranya juga. Di sini saya mengetik datanya dari instansi itu berupa ini. Lalu selanjutnya ini adalah hasil implementasi map KPJ wilayah Malang. Sebelum masuk ke sini, pengguna harus mengklik fitur peta wilayah antaran, lalu di situ ada muncul 5, lalu mengklik menu Malang. Nah, di sini hasilnya adalah seluruh koordinat atau titik lokasi untuk KPC yang ada di wilayah Malang. Nah, di sini ada fitur untuk mencari rute, lalu di sini ada pencarian untuk lokasinya, lalu di sini adalah untuk mencari lokasi pengguna. Nah, di sini adalah hasil untuk pencarian lokasi dari pengguna. Ini adalah titiknya. Lalu selanjutnya ini adalah hasil implementasi map antaran wajah. Sebelum masuk menu ini, pengguna harus mengklik fitur peta wilayah antara, lalu mengklik KPRK wajah. Di sini nanti akan memunculkan seluruh koordinat untuk wilayah antaran wajah. Di sini adalah ada koordinat untuk lokasi KPC-nya. Lalu sebelahnya sini adalah hasil untuk mencari jaraknya atau mencari rutenya. Di sini adalah poin A, itu harus diklik dahulu. Di sini itu adalah koordinat untuk Malang Pusat. Lalu untuk menuju ke KPC selanjutnya, di sini sudah ada berapa mil atau berapa kilometer, lalu di sini untuk berapa menit jarak yang ditempuh. Itu ini adalah hasil dari implementasi map untuk antaran wajah. Selanjutnya ini adalah hasil implementasi map antaran Kasembon. Sebelum masuk ke menu ini, pengguna harus mengklik fitur peta wilayah antaran. Di sini lalu mengklik menu KPRK Kasembon, lalu akan memunculkan gambar ini. Di sini sudah menampilkan lokasi atau titik koordinatnya. Di sini lokasi KPC yang ada di Kasembon. Ini untuk antaran ke Kasembon. Di sini juga ada fitur untuk mencari trafik dan hasilnya di sini. Di sini adalah hasil dari trafik tersebut. Di sini adalah kita harus mengklik dulu di sini A, klik dulu di kantor pos pusat, Malang Pusat, lalu B di sini. KPC cabangnya ini sudah ada rute polilainnya, lalu di sini sudah mencantumkan berapa kilometer, lalu ada berapa menit yang kita harus tunggu. Selanjutnya ini ada hasil implementasi map antaran kontur. Nah, sebelum masuk sini, pengguna harus mengklik fitur yang tadi di peta wilayah antara, lalu mengklik KPRK Bantul. Di sini akan menampilkan lokasi-lokasi antaran untuk KPC di wilayah Bantul. Di sini sudah ada titik lokasi KPC-nya. Di sini juga sudah ada fiturnya. Lalu ini hasil dari fitur grafiknya. Di sini harus mengklik di sini, sudah bertera di sini sudah ada hasil dari ini sudah ada kilometernya, berapa kilometer, lalu sudah tercantum berapa menit yang harus ditempuh. Ini juga ada hasil dari memorasi map antaran untuk kabel KT. Di sini sebelum masuk sini juga harus mengklik fitur peta wilayah antaran dulu, lalu memilih fitur KPRK KT. Di sini akan memunculkan gambar ini.
Lalu di sini juga sudah dimunculkan untuk koordinat KPJ-nya di Ample Cutting. Di sini ada gambar sampelnya, di sini ada hasil dari fitur traffic. Ini harus diklik dulu di sini di Kota Malang Pusat, lalu diklik di sini ke cabang-cabangnya. Di sini juga tertera berapa kilometernya, lalu di sini juga ada berapa menit yang harus kita tempuh. Selanjutnya ini adalah hasil implementasi login Android untuk kurir. Kurir harus menggunakan Android ini. Sebelum masuk harus membuka aplikasi ini, lalu kurir harus menginputkan username dan password. Nanti langsung login. Maka apabila username ini dan password ini benar, maka akan dilanjutkan langsung ke menu map. Nah, ini setiap kurir ini beda-beda. Ini kan tadi kan sudah menjelaskan sudah ada 4 fitur dari web itu tadi. Mapnya untuk wilayah antara KPJ-nya itu ada Wajah, lalu Kasembon, Bantul, dan Ample Gading. Nanti 4 kurir ini mapnya akan berbeda setelah login. Ini saya menggunakan loginnya admin. Lalu di sini adalah hasil implementasi map Android. Ini saya loginnya pakai menggunakan admin. Ini datanya ini untuk admin ini koordinatnya seluruh wilayah Malang. Ini koordinat KPJ-nya. Untuk kurir nanti dilanjutkan oleh pihak IT. Itu nanti setiap kurir nanti beda-beda, nanti pas pengeluaran mapnya itu beda-beda. Ada yang mendapatkan map Wajah itu sendiri, lalu Kasembon juga, Ample Gading juga, Bantul juga. Selanjutnya di sini kesimpulan. Kesimpulan ini ada dua. Dengan adanya aplikasi monitoring ini, transport dan rute kiriman dapat mempermudah proses monitoring antara paket dan kinerja pada kurir. Lalu sistem yang dibuat menggunakan pemodelan waterfall sebagai tahapan penyelesaian. Dengan pemodelan ini, ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, bertahap, dan berjalan tanpa masalah. Saran, di sini diharapkan aplikasi ini dapat ditambahkan fitur scan barcode atau scan resi agar pengguna dapat bisa memvalidasi resi tersebut dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua, diharapkan dapat ditingkatkan keamanan database ketika aplikasi ini dapat dikembangkan lebih luas lagi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.